Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa kedokteran gigi angkatan 2025 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya Muhammad Arifin Zuri dengan NIM 20250340002. Saya Ahmad Syafiq dengan NIM 20250340003. Saya Rafa Sakif Al-Kautsar dengan nomor NIM 20253400091. Saya Iki Yudantara Sali dengan NIM 20250340227. Saya Bais Ariful Arkana dengan NIM 20250340230. Saya Fahraliana Morgazam dengan NIM 20250340179. Saya Sendi Anda Reksa dengan NIM 20250340177. Pada tugas video akademik ini, kami akan menjelaskan tentang anatomi dan karakteristik struktur bagian-bagian dari mandibula dan maksila. Dua di antara bagian dari osa atau tulang viscerocranium. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang os maxillae. Ada fungsi os maxillae. Os maxillae memiliki beberapa fungsi penting, yaitu satu, sebagai tempat tumbuhnya gigi-gigi atas, dua, membentuk rongga margo orbitas inferior, yaitu batas bawah rongga orbita, yang ketiga, membentuk margo lateral narsus externa, yaitu batas sisi luar lubang hidung, yang keempat, membentuk rahang atas dan palatum durum atau langit-langit keras, yang kelima, menjadi lokasi dari sinus maxillaris, yaitu sinus paranasal terbesar. Lalu artikulasi maksila. Maksila berartikulasi dengan tulang maksila sisi berlawanan melalui sutura intermaxillaris. Terus semua tulang kranium kecuali os mandibula, os temporale, os occipital, dan os parietal. Dengan demikian, maksila merupakan salah satu tulang yang paling banyak melakukan hubungan artikulasi di wajah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bangunan kas pada maksila. Jadi beberapa struktur kas yang penting untuk dikenal antara lain yaitu yang pertama itu margo orbita untuk membentuk batas bawah orbita dan memberikan proteksi pada bola mata. Yang kedua yaitu ada spina nasalis anterior, yaitu untuk menjadi tempat perlekatan cartilago septinasi bagian anterior. Yang ketiga yaitu ada processus alveolaris yang berfungsi untuk membatasi savitas oris dan menjadi tempat penanaman gigi atas. Yang keempat yaitu ada processus palatinus untuk membentuk bagian dari palatum durum. Yang kelima yaitu ada sinus maxillaris untuk rongga besar di dalam maksila yang berfungsi mengurangi berat tulang dan berperan dalam resonansi suara. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu ada kanalis nasolacrimalis untuk melindungi saccus lacrimalis dan ductus nasolacrimalis. Ini merupakan jalur drainase air pada air mata ke rongga hidung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang foramina maxilla. Maxilla memiliki beberapa foramen penting, yaitu satu, foramen infraorbitale, dilewati serabut nervus sensorik yang menuju wajah dan kembali ke otak nervus infraorbitalis. Dan yang kedua, visura orbitalis inferior, dilalui oleh nervus cranialis serta pembuluh darah yang menuju orbita dan wajah. Baik, terima kasih.
Oke, terima kasih untuk Syafiq, Amar Ghazam, Bayi Syarikul, dan Vicky Yudantara yang tadi sudah menjelaskan tentang os maxillae, mulai dari fungsi, artikulasi, struktur atau bagian khasnya, serta foramen yang ada pada os maxillae. Setelah ini, mari kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mandibula. Oke, selanjutnya kita beralih ke osteomandibula. Os mandibula memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama adalah untuk membentuk rahang bawah sebagai tempat tumbuhnya gigi bawah dan juga berperan dalam proses mastikasi atau pengunyahan. Mandibula berartikulasi dengan osteum temporale melalui fossa mandibularis yang membentuk articulatio temporomandibularis atau TMJ, satu-satunya sendi gerak pada temporal. Mandibula memiliki dua foramen atau lubang penting. Yang pertama ada foramen mentale yang dilewati oleh nervus sensorik yang mensuplai bibir bawah dan daerah dagu. Yang kedua ada foramen mandibula yang merupakan pintu masuk menuju kanalis mandibularis, tempat lewatnya nervus dan pembuluh darah yang menyuplai gigi bawah. Baik semuanya, saya akan melanjutkan yaitu menjelaskan bangunan khas mandibula. Struktur-struktur khas mandibula meliputi yang pertama ada korpus mandibula yang dimana bagian horizontal yang menjadi dasar rahang bawah. Kemudian yang kedua ada processus alveolaris yang dimana menyokong gigi-gigi bawah. Kemudian yang ketiga ada protuberantia mentalis yang artinya tonjolan di bagian depan dagu, tempat perlekatan otot-otot wajah. Kemudian selanjutnya yang keempat ada linea milohiodea yang artinya tempat insersi otot milohioideus. Kemudian yang kelima ada ramus mandibula, yaitu dua cabang yang naik ke arah atas dari korpus ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang keenam ada processus condylaris, yaitu membentuk articulatio temporomandibularis dengan OS temporal. Kemudian yang ketujuh ada processus coronoideus, yaitu tempat insersi otot temporalis. Kemudian yang ke-8 ada incisura mandibularis, yaitu cekungan di antara processus condylaris dan processus coronoideus. Demikian, terima kasih. Demikian penjelasan mengenai os maxillae dan os mandibula, mulai dari fungsi, artikulasi, foramen hingga bangunan khasnya. Pemahaman struktur tulang wajah ini sangat penting dalam bidang kedokteran gigi, terutama untuk anestesi, perawatan gigi, hingga prosedur bedah mulut. Selain itu, semakin kita mempelajari materi ini, semakin jelas bahwa betapa agungnya dan telitinya Allah dalam menciptakan manusia. Semoga ilmu ini menambah rasa syukur dan keagungan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian video edukasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.